Jadi bisa diatur. Nuju resep betanya, abdi resep diajar. Gabung jeung barudak kungkul. Resep, resep ayeuna gitu. Qadarullah ditakdirkan resepna teh ayeuna gitu. Padahal mun keur ngora keneh resep teh, tapi da takdir Allah ya seperti inilah. Allah sudah menakdirkan. Tapi jadi muda deui, Ibu. Abdi bergabung sareng barudaknya S1 alumni kamari. Seusia saha modeunana? Tah seusia ieu meureun. Gabung. Jadi pangmudana di ditu teh. Baik, kita mulai ya. Silakan dibuka halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali bisa belajar bahasa Arab. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas masih di 9 isim. Bahasan yang dulu baru 6 isim. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannats salim, yang kelima jamak taksir, yang keenam asmaul khamsah. 6 ini kuasai dalam i'rab. Marfu, mansub, majrur. Kuasai itu ya. Dengan tanda masing-masing. Gampangnya, biar gampang, gunakan saja kalau yang marfu jaa atau hadza, terserah lah ya. Yang penting kita mengungkapkan itu dulu. Walaupun nanti salah, misalkan jaa qalamun, itu secara bahasa salah, tapi secara makna itu benar gitu ya. Kalau marfu jaa, kalau mansub ra'aitu, kalau majrur marartu bi, tapi bi-nya digabung nanti dengan isim tersebut. Karena kita baru berbicara isim yang 9 yang ini. Isim yang 9 itu berubah semuanya, makanya disebut i'rab. Isim yang 9 berubah ini. Nah, berubahnya masing-masing berbeda. Ya, Yan? Cek. Aya itu ya? Hah? Asa berat abdi mah cing laraskeun. Asa berat. Rada agengan sakedik. Nah, jadi yang 6 isim ini sudah kita kuasai, tapi nanti kalau ada ikhwan akhwat yang belum paham, tanya di grup ya. Tapi mun kamari tadi walau tong saya disebut somse sanesnya. Tanya saya di grup, barangkali ada yang sudah bisa jawab gitu ya. Sharing saja. Ya, karena ini memang dasar dalam memahami 9 yang isim. Kalau kita menemukan di Quran, tidak akan lepas dari 9 isim yang ini. Ya, tidak akan lepas dari 9 isim yang ini. Kita kan baru 6. Lihat halaman 22. Nomor 7 apa? Maksur. Nomor 8 mankus. Nomor 9 isim ghair ismul ladzi la yansharif atau isim ghair sorry. Tapi yang 7, 8 saya simpan dulu. Yang 7 dan 8 saya simpan dulu. Kita fokus yang nomor 9. 9 kita posisikan di nomor 7 berarti ya. 9 kita posisikan di nomor 7. Tinggal patlot, pulpen, murah sih kena itu. Oh itu. Yang nomor 9 kita posisikan nomor 7. Yang maksur nomor 8. Yang mankus nomor 9, itu ya. Tulis itu. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan ya. Jadi nomor 6 apa tadi? Asmaul khamsah. Nah, yang nomor 7-nya ini isim ghair munsharif.
Isim ghair munsharif. Kenapa demikian? Karena ini zohir, jelas kelihatan tandanya. Kelihatan tandanya. Lihat contohnya yang asmaul khamsah. Isim yang 5, Abu Bakrin. Ketika masuk ja'a Abu Bakrin. Masuk mansub, ro'a itu aba. Jadi aba kan kelihatan tuh. Kelihatan, jelas gitu. Eces gitu ya. Majrur tuh, jadi abi. Marortu bi abi. Cara menulis abi, tuh yang itu ya. Turunkan ke bawah. Bi abi, yang itu tuh. Nah, turunkan ke bawah. Entong kia abi, aya nu kieu keneh. Nah, itu salah. Iya itu kalau di akhir nguriwal, nah gitu tah. Kalau di akhir tuh. Entong kia nya. Ini salah. Khusus iya. Khusus iya. Jadi abi tulisannya bi gabung ya, bi dengan ini abi gabung bi abi, sedangkan abi dengan bakar bedakan bi abi bakrin. Alhamdulillah saya perhatikan jawabannya sudah mulai, intinya sudah mulai connect, cuman dari tulisan, tapi udah wajar tulisan yang kita belum belajar kan ya. Udah bagus dilihat, jadi mengungkapkan marfu mansub majrurnya sudah ada, dan ini adalah modal yang sangat kuat ya, modal yang sangat utama ketika kita ingin membelajar ilmu nahwu yang ini. Karena ilmu nahwu itu hanya membahas tentang akhiran kata, apakah marfu, mansub, majrur, satu lagi apa? Majzum. Majzumah nanti di fi'il, belum kita bahas yang mansub. Baik, kita masuk ke poin nomor 7. Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim alladzi la yansarif. Tapi oleh Ustadz Aceng diberi judul isim ghair munsharif. Berarti ada banyak istilah. Di sini ada 2 istilah. Al-ismul ladzi la yansharif, ismuna coretnya i-nya, hamzah ininya. Al-ismul ladzi la yansharif atau isim ghair munsharif. Ada lagi yang menganamakan isim ghair munawwan. Munawwan, saya menawan. Munawwan. Munawwan itu apa? Tanwin. Ghair tidak. Jadi isim ghair munawwan, isim yang tidak menerima tanwin. Isim ghair munsharif, munsharif itu tanwin. Sama. Tapi yang masyhur 2 ini ya. Yang lebih mudah memang menyebutnya ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Baik, kita baca di sini. Isim ghair munsharif. Munsharif artinya tanwin, tuh kan tanwin. Berarti ghair apa? Tidak. Ghair munsharif berarti tidak tanwin. Masih ingat tanda isim yang 4 plus 1? Diakhiri tanwin, tuh kan. Diakhiri jar atau kasroh. Berarti ghair munsharif dia tidak menerima tanwin plus dia tidak menerima kasroh. Jadi mual aya isim ghair munsharif kasroh. Makanya isim ghair munsharif rada aneh gitu ya. Rada aneh. Kenapa disebut aneh? Ongko isim tapi kenapa tidak menerima tanda isim? Terus tanda yang berikutnya apa? Diawali al. Nanti ghair munsharif dia tidak mau menerima. Tidak boleh al. Seperti Daud tadi ya. Dawudu. Itu dia ghair munsharif, maka tidak boleh ada al di awalnya. Ad-Dawud tidak boleh. Jadi tanda-tanda isim yang sudah stabil, yang sudah standarnya itu kita memahami yang ghair munsharif tidak boleh masuk. Tidak boleh ada al. Padahal al adalah tanda isim. Di akhirnya tidak boleh ada kasroh. Di akhirnya tidak boleh ada tanwin gitu ya. Tapi kalau huruf jar boleh.
Ketika ada huruf jar di awal boleh, tapi tandanya bukan dengan kasroh, tapi nanti tandanya dengan fathah. Nanti kita jelaskan. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin dan kasroh. Tulis, tambahkan dan kasroh. Tidak bisa dia dan atau plus ya. Yang tidak bisa dibaca tanwin dan kasroh. Makanya pertanyaan tadi bagus. Ustaz, ari Abu Dawuda, nah Abu Dawuda, yang lain Abu Bakrin. Abu Dawud mah sami sareng Abu Hurairah. Abu Hurairah tak. Nah, nanti kita jelaskan kenapa seperti itu. Seperti, baik kita baca bareng-bareng. Saya dulu ya. Utsmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Tuh perhatikan, Utsman tidak boleh Utsmanun. Ibrahim tidak boleh Ibrahimun. Tidak boleh, tapi mu. Dua saja. U atau A. Dia nerimanya U atau A. U berarti marfu, A berarti mansub. Kalau majrur A, sama ya. Sehingga itulah kalau musanna ani, aini, ani marfu, aini mansub majrur. Jama mudzakkar salim rumusnya una, ina. Una i'rabnya marfu, ina mansub dan jama muannas salim rumusnya atun, atin. Berarti atun marfu, atin mansub dan majrur. Ya, termasuk yang ini. Kalau isim ghair munsharif marfunya dengan domah, mansubnya dengan fathah, tapi majrurnya fathah lagi. Beda dengan yang mufrad yang biasa itu. Kalau mufrad rafa'nya doma, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Itu kan standar. Tanu ya marada aneh gitu. Aneh. Makanya nama-nama orang yang begini nanti kita akan terlatih kalau baca hadis. Apalagi dengan sanad. Sanad. Misalkan qala al-Bukhari haddatsana terus. Nah, terlatihnya kita ghair munsharif atau bukannya di sini ilmunya. Tidak semuanya ditanwin. Contohnya Utsman, tidak boleh Utsmanun. Ibrahim, pernah tidak Ibrahimun di Quran? Kalau akhwat ikhwan mendengar membaca Ibrahimun diberi hadiah. Hadiahnya moal kieu unggul moal. Wah, ieu mah naon talesnya? Hadiahnya umroh sekaligus. Iya, kalau ada, makanya saya berani. Kagok rek haji hayu. Menunjukkan apa? Ilmunya sudah memang disiplin begitu. Ibrahim itu ghair munsharif. Alasannya apa? Nanti kita bahas. Fatimatu, Aisyatu, apalagi nama perempuan, ingat. Nama-nama perempuan dia ghair munsharif. Siapapun namanya, dia ghair munsharif. Jadi jangan coba-coba untuk dikasroh dan ditanwin. Nama perempuan itu tidak boleh dikasroh dan tidak boleh ditanwin. Sok sebutkan 3 nama perempuan. Selain Aisyah, itu kan Aisyah ya. Maryam. Anger kotor deh. Yeuna berarti kotor dah. Udah dicuci. Apa? Maryam. Siapa lagi? Fatimah. Siapa lagi? Zainab. Lihat. Nama perempuan itu tidak boleh tanwin. Jadi Maryamu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tidak boleh yang ini. Tidak boleh karena ghair munsharif. Maryamu, Fatimah,
Tuh, Zainabu, jangan berani-berani untuk mengkasroh. Kasroh. Kasroh teh kasaro, pecah. Bapak, ikhwan, jangan pernah membuat hati seorang perempuan pecah. Karena nama perempuan itu tidak menerima perpecahan. Kan kasroh teh pecah. Jangan berani sekalipun sedikit pun memecahkan hati nurani seorang perempuan. Karena perempuan sudah dijaga dari bahasanya. Kadanya Pak ya diajar isim ghair munsharif harus nyaah kepada ibu. Kepada seorang istri. Karena tidak menerima tanwin dan kasroh. Tidak boleh dikasrohkan. Maryami tidak ada. Ingat selalu nama perempuan itu semuanya ghair munsharif. Perbedaan paling satu saja, Hindu gitu saja. Yang lain semuanya ghair munsharif. Nah, dari mana tahunya? Nanti dari rincian. Rinciannya halaman 2 tilu sanes. Halaman 33. Dibaca teh. Ente ya. Da nu ngaserkeun halaman 2 tilu. Ari abdi teu ninggal buku itu ya. Tong suudzonnya, husnudzon we. Halaman 2 tilu, rinciannya teu ngawalar ya. Justru rincian yang penting. Halaman 23 ya? Iya. Jadi macana halaman 23-nya. Teu nanaon aya. Teu nanaon ngalalanyahan. Aslinya itu halaman 33. Tinggal heula. Yang penting itu rincian. Maksudnya itu. Abdi salahna teu ninggal heula buku. Teu ninggal buku nuju di luar katanya. Nah, ini yang pentingnya itu halaman 33. Nah, ini rincian isim ghair munsharif. Ada 12. Waduh, mangkaring mantap 12-nya. Baik, kita lihat saja halaman 23 yang sedang kita baca. Kita baca bareng-bareng. Jangan ditanwin. Saya dulu. Utsmanu. Ibrahimu. Fatimatu. Aisyatu. Ini semuanya nama manusia. Nama manusia bahasa Arabnya alam. Al-alamu. Nama orang. Al-alamu teh ya. Al-alamu namanya. Ini bukan al-ilmu. Al-alamu nama orang. Alam. Mau alif mau tidak boleh, alam bisa. Mau al boleh. Al-alamu, isim alam. Kalau saya menyebutkan isim alam, dia sudah jadi nama. Nama orang, nama tempat, alam juga ya. Maksud nama tempatnya sudah ada nama. Bandung, Jakarta, isim alam namanya. Alamnya. Kemudian nama malaikat, sudah disebutkan nama malaikat, Jibril, Mikail dan sebagainya, namanya alam. Isim alam ya, isim alam. Muhammad alam. Jadi kalau menemukan nama orang atau menemukan nama malaikat atau nama wilayah, daerah, negara, namanya isim alam. Ingat-ingat, isim alam. Isim alam. Isim alam itu nama orang. Nah, di sini semuanya isim alam. Utsman, Ibrahim, Fatimah, Aisyah, semuanya isim alam. Apakah semua isim alam ghair munsharif? Tidak. Nah, ini harus dipelajari nanti. Tidak semuanya isim alam ghair munsharif, tidak. Hanya nanti ada pengecualian oleh ikhwan dan akhwat, hafalkan pengecualiannya. Oh, kalau isim alamnya nama perempuan, gitu kan ya? Isim alam nama perempuan. Kan Maryam, Fatimah, Zainab itu kan nama perempuan. Isim alam khusus untuk perempuan. Berarti ghair munsharif. Dan lain-lain lah. Nanti kita bahas di rinciannya. Pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin jika tidak ada al. Kan begitu? Contoh, tanwinkan ya. Al-kitabu. Al-qalamu.
Nah, alnya hilangkan. Al-qalamu. Asy-syaukatu. As-sahnu. Qahwatun. Dibalik. Al-qahwatu. Bari iklan ya. Tidak boleh iklan di masjid. Al-kitabu. As-sunduqu. Nah, itu maksudnya. Pada dasarnya dibaca tanwin kalau tidak ada al. Paham ya? Nah, saya bacakan semuanya tanwinkan. Lihat di contoh. Al-baitu. Al-jannatu. An-nabiyyu. Al-ustadzu. Sekarang saya balik. Semua pakai al. Saya tanwin ya. Baitun. Jannatun. Nabiyun. Nah, aya nu al gini. Tong al atau da ieu mah alif lam syamsiah. Nabiyun. Ustazun. Rasulun. Malaikatun. Masjidun. Sayyaratun. Darrajatun. Sabburatun. Jidarun. Nah, begitu. Kalau ada al, jangan ada tanwin. Kalau mau ditanwinkan, hilangkan. Ini pada dasarnya. Standar isim begitu ya. Salah kalau mengucapkan al-qalamun. Disekserikan. Al-qalamun. Salahnya di mana? Kalau mau tanwin, hilangkan al. Kalau mau ada al, hilangkan tanwin. Untuk al-qalamun salah. Qalamun atau al-qalamu. Perbedaannya begini, kalau saya nambahkan di benda ini al, jelas. Yang ini. Tapi kalau qalamun, yang mana qalamun? Tidak jelas. Saya ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas. Berarti qalamun. Ini bebas. Tapi kalau saya sudah menunjuk al-qalamu, sudah menunjuk ini misal. Al-qalamu, berarti no iya. Itu perbedaannya. Al itu ya gunanya untuk itu. Nanti kita belajar isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim yang jelas. Salah satunya tambahkan al. Zalikal kitabu. Ada al? Di mana? Al-kitabu. Jelas atau tidak? Nah, namanya ma'rifah. Kitab yang mana berarti? Al-Quran. Zalikal kitabu. Sudah jelas. Hudallil muttaqin. Ada al? Yang mana? Al-muttaqin. Artinya apa? Orang-orang bertakwa. Jelas atau tidak? Dari mana tandanya jelas? Al. Yang mana? Terus kan itunya alladzina yu'minuna, terus itu dibahas. Makanya segi tafsir Al-Qur'an itu bisa diungkap dengan lughah, dengan bahasa. Dan itu semakin mantap kalau ikhwan akhwat menelah Quran dari segi lughah. Nanti akan semakin kaya ya. Semakin kaya dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, lihat di sini. Sedangkan isim ghair munsharif tidak bisa dibaca tanwin. Ya. Walaupun tidak ada alif lam dan memang tidak boleh ada alif lam. Jadi isim ghair munsharif dia tidak ada alif lam, maka tidak boleh, haram ya. Tidak boleh ada tanwin. Kan kudu nama tidak ada al berarti tanwinkan. Sok tanwinkan. Terus. Mana HP teh mana HP-nya? Oh di situ. Tadi apa ini? Syaukatun. Tong garpuun toh. Garpuun san toh. Syaukatun. Baju. Saubun. Wajah, wajhun, dada,
Sodrun. Jadi tanwinkan ya. Jadi secara menyeluruh isim itu memang tanwin, munsorib bahasanya ya. Ada munsorib, ada goer munsorib. Secara banyak memang isim itu munsorib, tanwin, semuanya tanwin. Jadi kalau banyak isim di dunia ada sekian juta, maka semuanya munsorib. Yang goer munsorib itu akan dibatas. Nah berarti kita cukup menghafalkan yang goer munsorib saja. Oh isim goer munsorib, misal isim alam. Apa alam itu? Nama orang ya, nama manusia. Isim alam tapi perempuan. Isim alam begini, isim alam begini. Nah selain daripada itu munsorib. Munsorib itu tanwin biasa. Contohnya Muhammadun, kan tanwinnya. Zaidun, tanwin. Baik, kita teruskan. Seperti, nah, kita baca bareng-bareng. Saya dulu. Ahmadu. Utsmanu. Maryamu. Nah, tidak boleh Ahmadun, salah. Tidak boleh Utsmanun, salah. Tidak boleh Maryamun, salah. Kenapa salah? Karena Utsman, Maryam, Ahmad itu isim goer munsorib. Hanya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Maryam masuk goer munsorib? Kenapa Utsman masuk goer munsorib? Kenapa Ahmad isim goer munsorib? Karena nah di halaman 33 gitu. Rinciannya dia akan dibahas kemudian. Tuliskan di samping kemudian hal 33. Bisingke tak apal. Halaman 33. Mau sekarang? Mau Sabtu depan? Sekarang ya. Nah sebelumnya saya belum ke situ ya. Saya atau kita latih di i'rab ya. Kita latih di i'rab. Gunakan Ahmad ya. Ahmadu. Marfu ya. Tanda marfu'nya isim goer munsorib dengan domah. Tanda mansubnya isim goer munsorib dengan fathah. Tanda majrurnya isim goer munsorib dengan fathah. Ahmad nih, Ahmadu. Jangan ditanwin, jangan. Misal kita mengungkapkan jaa ya, marfu. Jaa Ahmadu. Kemudian ra'aitu Ahmada. Satu lagi marartu bi Ahmada. Ingat bi walaupun ada huruf jar tetap Ahmada karena tanda jarnya dengan fathah karena isim goer munsorib. Nah itu yang ini. Kalau perempuan tambahkan saja tak ta'nis sakinah di jaa. Contoh kalau Maryamu tinggal tambahkan ja'at Maryamu. Yang lain sama. Ra'aitu marartu bi sama. Bisa ya? Baik, kita bareng-bareng. Saya ucapkan Ahmad ya. Saya ucapkan marfu. Jawab ja'a Ahmadu. Siap semuanya ya. Marfu. Mansub. Majrur. Yang ikhwan sekarang Utsmanu ya. Marfu. Mansub. Majrur. Pegang erat-erat itu ya. Goer munsorib model gitu. Doma, fathah, fathah. Akhwat sekarang Maryamu ya. Marfu. Nah, jadi at. Karena perempuan ya. At. Ja'at. Marfu. Mansub. Majrur. Ya mungkin. Ulang. Marfu. Mansub. Majrur. Ikhwan sekarang lihat di sini Zainabu. Siap ya? Marfu.
Jadi at diulang. Marfu, mansub, majrur. Akhwat gunakan Fatimatu ya. Marfu, mansub, Ra'aitu tidak menerima kasroh untuk Fatimati ya, karena tidak boleh dipecahkan hatinya gitu belanya seorang perempuan. Diulang. Marfu, Fatimah tuh biasa itu mah. Marfu ingat, diulang. Marfu, mansub, majrur. Nah, marartu bi. Nah, sekarang lihat tuh Abu Dawud. Kan biasa Abu Bakrin. Sekarang Abu Dawuda. Kenapa Dawuda? Ini dijawab karena Dawuda dia majrur, tanda jarnya dengan fathah. Abu Hurairota. Kenapa tidak Hurairotin? Karena Hurairah nama adalah isim alam, nama orang, isim alam. Hurairah, Abu Hurairota. Dalam hadis rawinya Aisyah. Sekarang terjemahkan dalam hadis bahasa Arab dari Aisyah radhiyallahu anha. Diulang, kan? Aisyah. Tuh. Apa nilai huruf jar? Tanda jarnya dengan gitu. Untuk koko Aisyatin Ustaz. Berarti belum tahu isim ghair munsharif. Aisyah kan nama perempuan. Seorang perempuan itu tidak boleh di kasroh. Tidak boleh di kasroh ya. Makanya an Aisyata. Gitu cara ini ya. Radhiyallahu anha. Oke, obong kene urang apal huruf jar kuduna an Aisyatin. Justru salah. Karena dia kan ada tak marbutoh tuh. Nama perempuan apalagi ada tak marbutoh gitu. Apakah setiap tak marbutoh? Tidak ghair munsharif, tidak. Karena tak marbutoh itu ya biasa saja. Tapi kalau sudah dimasuki ke nama manusia, maka dia berubah jadi ghair munsharif. Contoh biar gampang. Tadi apa ini bahasa Arabnya? Syaukatun, kan tak marbutoh. Kenapa tidak syaukatu? Bukan isim alam. Itu jawaban ini. Bukan isim alam. Alam itu nama, kecuali lamun ngaranna syaukah. Siapa namanya syaukah? Oh, berarti sudah masuk ke ghair munsharif. Maksudnya itu. Tempat belajar bahasa Arabnya? Tempat dirosah? Madrasatun. Kan tanwin ya? Kan tak marbutoh. Kenapa bukan ghair munsharif? Ya bukan ghair munsharif karena madrasatun bukan nama orang. Bukan nama orang. Tapi andai namanya madrasah, berarti kita ghair munsharif kan dia. Jaa madrasatu. Ra'aitu madrasata. Terus andai namanya madrasah. Sana mite madrasah. Oh, berarti ya ghair munsharif. Andai, tapi kan tidak ada ya. Tidak ada. Kalau nama perempuan mah berpikirnya begini saja. Kalau mendapati nama perempuan, mau ada ta marbutoh mau tidak, langsung sebutkan ghair munsharif. Namanya ghair munsharif. Nah, itu latih ya. Sekarang yang ikhwan, cung seorang. Saya mau cek lah. Saya sebutkan marfu, mansub, majrur. Yang ikhwan, cung. Ahwat seorang. Kau ngacung dah mual berat ngacung mah tuh. Ya, sok.
Siapa? Saya ganti yang tidak ada di sini, Sulaiman. Nabi Sulaiman ya, Sulaimanu. Marfu. Mansub. Majrur. Ahsantum. Yang akhwat, ya. Siap? Cahan taya. Nu taya di desa hanya. Siapa? Nu perempuan. Khadijah ya. Khadijah, siap. Khadijatu, dina panjang. Khadijatu. Marfu. Mana itu? Oh, itu. Siap. Marfu. Marfu diulang. Marfu. Mansub. Majrur. Marartu bi Khadijah. Ahsanti. Apa ahsanti? Ahsanti artis. Bagus ya. Baik, kita masuk ke halaman 33. Rincian isim ghair munsharif. Kita bagi dua pekan ya, dua pertemuan yang ini. Yang pertama, lihat sebagaimana telah dijelaskan bahwa isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin dan kasroh. Tambahkan dan kasroh. Tambahkan di bawah tanwin. Tanwin dan kasroh. Karena kasroh itu penting, tidak ada kasroh dia. Walaupun tidak pakai al, karena tidak boleh ada al. Jumlah isim ghair munsharif ada 12. Waduh, mantap 12-nya. Ingat-ingat, isim ghair munsharif ada 12 kelompok. 12 jenis. Dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama 3, ya. Kelompok kedua 3, kelompok ketiga 6. Begitu cara ininya. Lihat secara globalnya dulu. Kelompok pertama kan ada 12. Dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama 3. Kelompok kedua 3. Kelompok ketiga 6. Sekarang lihat secara global dulu. Kelompok ketiga kita baca bareng-bareng. Sigatu muntahal jumu'. Itu yang pertama. Yang kedua, alifut ta'nisil maksuratu. Tu salah. Maksuratu ya bacanya. Tapi diwakafkan maksuroh, tapi kalau dibaca maksuratu. Kita ulang. Sigatu muntahal jumu'. Alifut ta'nisil maksuratu. Alifut ta'nisil mamdudatu. Nah ini kelompok 1 ada berapa? 3. Kalau diringkas begini, sigoh muntahal jumu, alif ta'nis maksuro, alif ta'nis mamdudah. Nah itu cara ininya ya, cara membaca ininya, ringkasnya. Kelompok 2 secara global dulu. Ada 3, lihat. Kita baca. Al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Lihat nomor 1, al-wasfu ma'al adl. Diberi kotak al-wasfunya atau stabilwan. Jadi kelompok kedua dia al-wasfu. Al-wasfu itu sifat.
Kelompok 2 itu sifat. Nanti saya jelaskan. Ini baru membicarakan namanya dulu. Karena al-wasfu, kelompok 1 al-wasfu. Al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a wazan fi'il, al-wasfu ma'a ziyadah alif wan nun. Maksud ziyadah alif wan nun itu ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Nanti kita jelaskan. Sekarang masuk ke kelompok 3. Kalau yang tadi al-wasfu diberi kotak atau diberi stabilo, kalau kelompok 3 apa yang mesti diberi kotak? Nah, tuh kan al-alamu, nama orang. So kotakan atau stabilo al-alamu. Lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama tidak dengan kelompok 2? Bandingkan semuanya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 sama tidak? Sama. Sama kan ya? Ma'a kan sama. Bedanya di al-wasfu dan al-alamu. Al-wasfu sifat, al-alamu nama orang, nama diri. Al-alam itu ya, nama. Berarti kelompok 2 itu sifat, kelompok 3 itu nama diri. Nah, makanya oleh Ustaz Aceng dipisah. Kalau kelompok 1 dia tidak ada istilah yang tadi. Pokoknya hafalkan tilunya. Sigoh muntahal jumu, alif ta'nis maksuro, alif ta'nis mamdudah. Nanti istilahnya akan kita jelaskan. Kelompok 2 al-wasfu. Kelompok 3 ada berapa semuanya kelompok 3? 6. Yang 3 kan sudah sama. Ambil dengan yang nomor kelompok 2. Sudah. Hanya bedanya kelompok 2 al-wasfu, kelompok 3 al-alamu. Nah, kita coba baca 3 pertama ya, kelompok 3. Saya dulu. Al-alamu ma'al adl. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Nah, ini nama orang semuanya. Nama orang semuanya. Nah, lihat halaman berikutnya. Nah, ini terakhir. Yang nomor 4, 5, 6 tuh al-alamu tetap, tapi ma'anya beda. Kita baca bareng-bareng. Al-alamu ma'at ta'nisi. Al-alamu ma'al ujmati. Nanti di waqaf nantinya ya. Al-alamu ma'at tarkibi majzi. Nah, itu kan istilah aranehnya. Araneh kan ya? Kelompok 1 ada berapa? 3. Kelompok 2, kelompok 3 semuanya ada berapa? Nah, paling kita hafalkan dulu istilahnya. Nah, hari ini kita hanya kelompok 1 saja. Mundur lagi ke kelompok 1. Nah, yang pertama sigoh muntahal jumu'. Sigoh artinya bentuk. Muntahal jumu, jumu teh jama'. Bentuk jama', maksudnya jama' taksir. Jadi kalau menemukan jama' taksir dengan pola mafa'ilu, tabulu dan mafa'ilunya. Kalau ada kata mafa'ilu, a i u gitu ya, ada alif di tengahnya tuh. Ada mafa panjang kan, alif panjang, mafa'ilu itu teh namanya goer munsorif. Alasannya ini sigoh muntahal jumu. Hafalkan aja istilahnya sigoh muntahal jumu. Apa sigoh muntahal jumu itu? Bentuk jamak taksir dengan pola mafa'ilu, a i u. Tidak boleh ditanwin. Tuh ada mafa'ilu. Ini malah ya. Mafa'ila. Saya sebutkan u saja karena di awal. Mafa'ilu. Di bawah fawa'ilu, afa'ilu. Pokoknya model kieunya a i u gitulah ya. Gampangnya lah. A i u. Baik mafa'ilu, fawa'ilu, afa'ilu dan lain sebagainya. Nu penting model kitu itu namanya goer munsorif. Alasannya adalah sigoh muntahal jumu. Ya, kita baca bareng-bareng. Semuanya dimarfukan dulu ya. Ya ini kan mansub.
Nah, marfukan karena belum masuk apapun juga. Saya dulu. Masajidu. Berarti dia jamak taksir. Apa mufradnya? Masjidun. Masjidun munsorib goer munsorib. Munsorib. Masjidun. Nah, jelas. Ketika kita jamakkan, ternyata jamaknya ke sini. Mafailu. Aaiu. Masajidu. Maka masajidu dia menjadi isim goer munsorib. Menjadi goer munsorib. Berarti ketika mengungkapkan saya melihat masjid-masjid, tarjim. Nah, jangan masajidan, tapi masajida. Saya melewat masjid-masjid. Marartu bimasajida. Kalau ada aaiu, tetap pasti goer munsorib. Pasti goer munsorib. Kenapa? Karena kelompok satu sigoh muntahal jum. Sigoh muntahal jum itu bentuk jama akhir, maksudnya jama taksir. Tapi wazannya khusus mafailu. Ini tuh jama taksir semuanya. Apakah semua jama taksir wazannya mafailu? Tidak kan? Nih jamanya apa? Aklamun. Ini jamanya kutubun. Apalagi ya? Yang lain-lain ya. Nah, tapi belum ya di tasrif. Kalau nanti tasrif ada maf'alun, mif'alun. Jamannya pasti ke sini. Ya? Dua-duanya maf'alun, mif'alun bebas. Kalau ada mif'a menjamakannya pasti ke sini. Contoh masjidun. Jadi apa? Masajidu. Dukan. Awalnya rofakan. Yang ma atau mi sok sebutkan. Kalau ada tamar buto buang tamar buto jadi aaiu semuanya. Dinuma atau mi. Ini apa? Senok. Mil'aqotun kan mi ya. Kalau dia udah dengan mi atau ma, biasanya dijamak taksirkannya ke sini. Mi itu pasti kalau mi ya. Mil'aqotun jadi apa? Aaiu gitu saja. Malaiku. Diulang. Mil'aqotun malaiku. Nu dihapus alat menghapus mim sahatun jadi mama sihu. Pan mim sahatun mama sihu. Sok naon deui? Penggaris mistorotun pakai to. To ya. Mistorotun aaiu. Masa tiru kan sin. Misto. Masa tiru. Lampu. Misbahun. Jadi masuk. Kalau di akhirnya panjang kan misbahun, panjang deui ngiringan. Masuk bihu kan bahun bihu masuk bihu di surah Al-Mulku ayat ta. Kumaha Al-Mulku? Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bi. Tuh, ayat bi huruf jar harusnya masobihin. Tapi kenapa bi masobi? Tempat itu tidurnya santri bahasa Arabnya maskanun. Maskan sok jamakan masakinu, jangan ditanwin. Masakinu naon deui nya? Makmi. Miftahun. Nah,
Jama-jama yang tadi disebutkan itu masuk ke sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu itu goir sorry. Makanya lihat baca di sini ya. Kita baca bareng-bareng. Masajidu. Mawadi'a. Afwan. Semuanya ya. Mawadi'u. Rawatibu. Sawahibu. Akabiru. Amakinu. Inilah yang dimaksud dengan sigo muntahal jumu' yang dengan wazan mafa'ilu. Kalau mendapati ini jadi goir sorry. Masajidu gitu kan. Hadhihi masajidu. Ra'aitu masajida, marartu bi masajida, dan lain-lain tuh. Ini yang pertama, sigoh muntahal jumu. Kita kelompok satu saja hari ini. Kedua, apa kedua? Kalau diringkas, alif ta'nis maksuro. Alif artinya alif, taknis artinya perempuan, muannas perempuan. Alif yang ini menunjukkan perempuan gitu. Tapi maksuroh, maksuroh kita belum bahas, yaitu isi maksur kan ya. Maksuroh, gampangnya gini, maksuroh itu alif bingkang. Lihat contohnya, kita baca bareng-bareng. Ukhra, kubro, sugro. Nah ini tidak boleh ditanwin. Ukhron tidak boleh. Kubron tidak boleh. Karena isim goir sorib. Namanya alif taknis maksuro. Alif yang menunjukkan perempuan gitu. Tapi maksuro. Maksuro itu alif bingkang. Ukhro, kubro, sugro. Apalagi ya? Wusto dan lain-lainnya. Sementara untuk jenis laki-laki bukan ghair munsorib. Contoh dari ukhra, akharu, kubra, kabirun, sugro, sogirun. Nah ini bukan isim biasa nu ya munsorib. Alif taknis maksurah mah siga gitulah, alif bingkang. Ukhra, kubro, sugro, menunjukkan alif ta'nis maksurah. Bedakan dengan alif ta'nis mamdudah yang nomor 3. Kalau mamdudah mah seperti mad wajib muttasil kalau dalam ilmu tajwid. Kita baca bareng-bareng. Hamra'u, sauda'u, bayda'u, sofra'u. Nah, ini masuk ke ghair munsorib, tidak boleh ditanwin. Artis hamra apa? Merah. Artis sauda hitam, baydha putih, sofra. Ingat, warna-warni apapun warnanya, kalau dalam bahasa Arab masuk ke ghair munsorib, tidak boleh ditanwin. Hamra'u merah, sauda'u hitam, baydha'u putih, safra'u kuning. Teringat safra'u di kisah Nabi Musa. Apa ayatnya? Apa? Safra'u faqi'ul launuha tasurun. Safra'u tidak dibaca safra'un, warna-warni ya. Sudah itu saja ya. Lihat halaman berikut. Sementara untuk jenis laki-laki atau mudzakkar, ahmaru, aswadu, abyadu, asfaru, ini semua untuk mudzakkar.
Jadi hamro itu untuk muannas karena alif ta'nis mamdudah. Disebut mamdudahnya yang panjang ini. Hamra'u. Nah yang ini. Nah yang ini. Ini namanya mamdudah. Mamdudah yang ini. Artinya kan merah. Ini tidak boleh ditanwin karena alif ta'nis mamdudah. Ini alifnya nih. Ini alifnya dan dia menunjukkan perempuan, ini perempuannya. Khusus untuk perempuan dan mamdudah. Ada ininya hamra'u. Kalau mudzakarnya ahmaru. Ahmaru sama tidak boleh tanwin. Nanti kelompok 2 kalau yang ini. Artinya merah. Tapi untuk mengungkapkan merah itu apakah dengan hamra atau ahmar? Tergantung benda yang kita ingin sebut. Contoh, ini apa? Pena, kolam, spidol. Spidol merah, gunakan yang mana? Jadi qalamun ahmaru. Jangan ditanwin ya. Qalamun ini biasa, merah ahmaru karena untuk muzakkar, ini untuk muzakkar. Ini untuk muannas. Nah, yang dimaksud dengan alif ta'nis mamdudah yang ini, kelompok yang ini. Yang ini semua warna-warni, semuanya wazannya begini. Ahmaru, ini tinggal buang hamzah, ini masuk. Jadi hamra'u. Kuning, asfaru. Nah, berarti kuning untuk muannas, hamzah hilang, ini masuk sof, tambahkan alif mamdudah. Nah, ini disebut alif ta'nis mamdudah itu kita. Sof ra'u. Tergantung kita mau mengungkapkannya apa. Kemudian hitam aswadu. Berarti ininya apa untuk muannasnya? Nah, ini hilang aswa. Ini hilang jadi sin waw dal. Jadi apa? Sauda'u. Batu bahasa Arabnya hajarun. Hitam aswadu sauda. Hajarun aswadu. Batu yang hitam. Biji siki. Habbatun hitam. Aswadu sauda. Nah, bagaimana cara kita membedakan ini aswadu, ini sauda dari mana? Dari ininya. Hajarun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Habbatun mudzakkar muannas. Nah, jadi gunakan dalam bahasa Arab antara mudzakkar dan muannas berbeda. Tidak pernah digabungkan. Mual malawading. Tidak akan pernah diinikan. Ini bisa mudzakkar, tidak. Kalau mudzakkar, kalau muannas. Nah, warna-warni yang untuk perempuan itu namanya alif ta'nis mamdudah. Dia goer munsharif. Makanya membacanya jangan ditanwin. Ya, begitu ya. Silahkan dihafalkan istilahnya saja. Jadi kelompok 1 ada 3. 1 isim sigo muntahal jumu, wazannya mafa'ilu. Yang kedua alif ta'nis maksuroh. Contohnya satu saja apa? Kubro, misal kubro atau sugro. Yang ketiga contohnya hamra'u. Ya, baik, demikian untuk kajian pada siang hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke yang kelompok kedua. Tulis di kelompok 1 di pinggirnya nih, di pinggir biar tidak capek melihat di Quran. Ini tugasnya dicari saja di rumah. Yang kelompok 1 yang nomor 1 apa? Sigoh muntahal jumu.
Tulis At-Taubah 25. Al-Mulku 5. Saba 13. Kehesen jangan mun PR-nya silakan cari di Quran. Hese itu teh. Saya beri ini, tulis di bukunya. Di buku ini. At-Taubah 25, Al-Mulku 5, Saba 13. Pokoknya mah pelarian ya ulah. Ini ayat ini ya. At-Taubah 25, Al-Mulku 5, Saba 13. Sudah? Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Iya. Alif tanis maksuro. Di dalam ini ya, di sininya. Nanti biar tidak keliru. At-Taubah 109. Al-Hajj 2. At-Taubah 109, Al-Hajj 2. Sudah? Yang nomor 3. Ini tidak dikumpulkan, ditelaah di rumah. Kalau ada yang tidak paham, kita diskusikan di grup. Yang nomor 3 apa? Alif tanis mamdudah. Ini lumayan panjang. Ali Imran 99. Al-Baqarah 133. An-Nur 4. Itu sajalah. Ali Imran 99, Al-Baqarah 133, An-Nur 4. Ya, ayat 4. Saya ulang. Yang sigo muntahal jumu, At-Taubah 25, Al-Mulku 5, Saba 13. Yang nomor 2 alif ta'nis maksuro, At-Taubah 109, Al-Hajj 2. Yang 3 alif ta'nis mamdudah, Alu Imran 99, Al-Baqarah 133, An-Nur ayat 4. Di rumah dibuka saja. Kalau tidak mengerti, tidak menemukan, mungkin ininya yang salah ya. Atau mungkin kitanya yang belum paham. Nanti didiskusikan saja di grup ya. Untuk sementara itu dulu, insya Allah di pertemuan Sabtu depan kita masuk ke kelompok 2. Kesimpulannya, sigoh muntahal goir munsorib ada berapa? Ada berapa kelompok? 3. Kelompok pertama ada? Kelompok kedua ada? Kelompok ketiga ada? Berarti semuanya ada? Isim goir munsorib hanya 12. Hanya 12, tidak ada yang lain. Alhamdulillah. Istirahat 10 menit. Surah Insya Allah.